Kejahatan perbankan makin marak dilakukan dengan beragam cara. Teknologi kini seolah menjadi jembatan memudahkan oknum nakal untuk mengambil uang Anda. Karena bahkan tanpa sadar kita dengan sukarela membagikan data paling privat di ruang maya yang akhirnya mendekatkan kita menjadi korban selanjutnya. Kita bahas soal modus social engineering dalam aksi kriminal perbankan bersama dengan Ruby Alamsyah, CEO Digital Forensik Indonesia. Mas Ruby, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa. Mas Ruby, kalau kita pernah bahas dulu ya soal quiz atau challenge di media sosial menggunakan metode social engineering beberapa waktu lalu, kini justru ramai dengan kejahatan perbankan dengan metode yang sama. Melihat hal ini marak terjadi, Mas Ruby menilai ada sindikat besar yang mengorganisir kejahatan seperti ini? Iya, kalau sindikat besar yang khusus soseng dengan modus begal rekening ini, itu minimal ada di 2 lokasi di Indonesia. Keduanya di luar Jawa. Memang ini mass crime yang lokal, dan mereka tiap hari berinovasi ataupun tiap hari beraksi untuk melakukan metode-metode scamming seperti ini ataupun metode cybercrime lainnya agar mereka bisa beroperasi sangat optimal lah. Intinya mereka menyasar seluruh pengguna ataupun masyarakat Indonesia yang menggunakan platform online termasuk perbankan digital. Oke, ternyata ada 2 pemain besar begitu, tapi kalau ngelihat prosesnya yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan perbankan ini, Mas Ruby, sebetulnya proses yang biasa terjadi seperti apa sih dengan modus ini? Apakah memang mereka mengolek dulu datanya terlebih dahulu kemudian mengonfirmasi data tersebut kepada sang pemilik akun atau seperti apa? Baik, jadi pertama kali mereka dulu data-data masyarakat ataupun calon korban, yaitu berupa email, berupa nomor handphone, ataupun akun-akun media sosial. Nah, selanjutnya kita menyiapkan narasi tertentu yang berisi social engineering tadi, berisi pura-pura sebagai karyawan bank, pura-pura jadi pihak tertentu. Nah, narasi itu disiapkan, selanjutnya narasi itu akan di-broadcast menggunakan SMS, menggunakan WhatsApp, menggunakan email serta media sosial lainnya. Nah, dengan broadcast awal tadi yang hariannya jumlahnya bisa puluhan ribu bahkan ratusan ribu broadcast, itu selanjutnya pelaku tinggal menunggu apakah ada korban yang merespon ataupun yang terperdaya. Nah, setelah ada korban yang terperdaya, ada tim yang melakukan proses selanjutnya, yaitu melakukan proses social engineering selanjutnya ataupun masuk ke link phishing yang mereka siapkan. Nah, dari situ baru korban ditipu daya selanjutnya untuk mendapatkan data-data pribadi, berikut akses ke OTP korban, serta misalnya juga data kartu kredit, berikut CVV-nya. Nah, dari data-data tersebut yang mereka dapatkan, otomatis mereka bisa mengakses ataupun melakukan transaksi atas nama korban itu sendiri. Oke, tapi kalau melihat bagaimana cara pelaku beraksi, Mas Ruby, ada possibility kah memang ini ada kerjasama dengan beberapa oknum bahkan di dalam perusahaan bank? Karena begini, kalau bicara soal perbankan, data slick jadi hal yang wajib untuk dijaga. Tapi adakah sistem pengawasannya? Apakah data ini tidak disalahgunakan oleh oknum untuk diperjualbelikan? Baik, sementara ini ada indikasi sama dengan oknum pihak perbankan. Dikarenakan apa? Karena modus yang dilakukan oleh pelaku ini tidak memerlukan bantuan dari oknum perbankan maupun data-data dari database perbankan itu sendiri. Karena apa? Karena data-data masyarakat Indonesia itu sudah sangat luas tersedia di internet atau telah terjadi kebocoran data. Kebocoran data yang telah sangat besar mulai dari 2019 sampai 2022 ini masih kerap terjadi kebocoran data baik di instansi pemerintah maupun di e-commerce swasta. Nah, dari data-data itu saja sudah cukup bagi para pelaku ini untuk menjadikan database dasar mereka ataupun target market
tanda kutip para calon korban si pelaku ini. Mereka tinggal broadcasting itu, jadi nggak perlu mengakses data dari perbankan ataupun menggunakan oknum dari perbankan. Sementara ini sampai sejauh ini tidak ada. Jadi sebetulnya tidak perlu karena kebocoran, kita juga kadang tanpa sadar dengan sukarela begitu ya memberikan identitas privat kita di lingkup media sosial, di lingkup maya. Tapi hampir semua pengguna telepon, Mas Ruby, kita tahu pasti pernah mengalami hal seperti ini, ditelepon oleh orang-orang tidak dikenal, random, di WhatsApp, SMS, bahkan email. Apa kemudian yang perlu kita waspadai kalau masyarakat menerima hal-hal seperti ini? Karena kalau melihat komunikasinya kadang sangat meyakinkan gitu. Baik, itulah. Ini social engineering, disiapkan narasi dan flow-nya yang sangat bagus, itu benar-benar bisa memperdayai calon-calon korbannya. Nah, bila kita menerima sesuatu, baik itu SMS, WhatsApp, ataupun DM di medsos, bahkan di email, pastikan informasi yang kita terima itu benar-benar apakah memang dari sumber yang asli, yang formal, yang resmi. Tapi bila tidak, kan kebanyakan pelaku itu selalu mengirim pakai nomor handphone yang random yang dia daftarkan secara asal dan dia salah gunakan untuk melakukan broadcasting ini. Nah, kalau kita menerima broadcast message ataupun message apapun yang dari orang yang kita tidak kenal, yang tidak ada di kontak kita dan juga tidak resmi, itu kita pastikan dulu apakah informasi itu benar atau tidak. Lalu jangan mudah terpercaya, baik itu isi social engineering itu bisa merupakan bujuk rayu, bisa merupakan ancaman ataupun ditakut-takuti. Target dari social engineering adalah korban itu bisa mempercayai pelakunya dengan skenario yang disiapkan oleh pelaku. Nah, itu target dari social engineering. Sehingga caranya kita dari social engineering adalah kita jangan terperdaya, jangan mudah terperayu maupun jangan mudah takut atau terhadap ancaman ataupun informasi yang salah yang dikirimkan oleh siapapun. Kita pastikan aja lagi kembali kepada pihak yang resmi, yang formal, misalnya perbankan, kita kontak call center yang resminya, memastikan hal-hal tersebut. Nah, yang sering kendala para korban itu langsung menjadi tertipu itu adalah karena kan mudah terpercaya langsung karena dia takut ataupun karena dia bujuk. Nah, dua hal inilah yang mesti ditekankan kita agar kita tidak mudah menjadi korban teknik social engineering. Tidak ada konfirmasi ulang dari sang pemilik akun begitu ya untuk memfilter informasi ini. Tapi kalau berbicara tadi Mas Ruby sempat menyentil bahkan puluhan atau ratusan ribu mereka broadcast setiap harinya pelaku social engineering ini di kejahatan perbankan. Apakah tidak ada sistem yang bisa, kan kita tahu ada beberapa call center resmi, ada nomor WhatsApp resmi, ada email resmi. Apakah pemerintah ini dalam khususnya tidak bisa memfiltrasi bahwa informasi-informasi yang sifatnya itu adalah meminta informasi pemilik adalah datang dari akun-akun resmi. Jadi kalau nomornya bukan dari akun-akun resmi itu otomatis akan di-ban. Baik, kalau hal itu diminta oleh masyarakat dilakukan, menurut saya sih pemerintah pastinya bisa-bisa saja. Tetapi di balik itu semua akan terjadi resisten juga di masyarakat yang lainnya. Karena apa? Kalau hal tersebut dilakukan, otomatis semua komunikasi kita kan di-intercept dulu oleh pemerintah. Karena teknik intercept itulah baru mereka dapat melakukan filtering tadi. Tanpa intercept itu mereka tidak bisa melakukan filtering atau menyaring dengan konsep tadi. Nah, sehingga di kita tidak punya undang-undang khusus untuk melakukan hal tersebut, sehingga pemerintah tidak melakukan apa yang disebutkan tadi. Jadi tidak semudah itu, tapi juga lagi-lagi itu bukan ranah pemerintah untuk memfilter semua komunikasi masyarakat. Nah, kan nanti bisa kalau dilakukan itu otomatis semua informasi ataupun pesan-pesan kita bisa dibaca oleh pemerintah, yang mana pastinya kita tidak ingin gitu.
Oke, tapi kejahatan perbankan ini caranya sudah banyak sekali. Sebelumnya kita tahu ada soal SIM card palsu, OTP-nya masuk ke SIM card palsu tersebut. Tidak rigid lah berarti ya sistem ini. Kemudian soal komunikasi dan transaksi, undang-undangnya yang masih rough sekali untuk masyarakat. Bagaimana seharusnya sikap tegas pemerintah terkait keamanan berkomunikasi dan bertransaksi ini, Mas Ruby? Pertama simpel, ada satu hal yang mendasar yang sebenarnya pemerintah bisa lakukan, yaitu kan tadi teknik pelaku itu kebanyakan melakukan komunikasi broadcasting tadi pakai SMS maupun lewat WhatsApp. Dan dua komunikasi tadi itu harus menggunakan SIM card SM di Indonesia yang diatur oleh pemerintah, dan kita punya aturan ataupun Kominfo sudah mengeluarkan aturan bahwa SIM card itu harus didaftar secara resmi dan akan dicek oleh pihak operator dan dicek oleh pihak pemerintah bahwa apakah yang mendaftar ini benar-benar datanya asli dan sesuai dengan data di Dukcapil atau alias warga negara yang benar. Sehingga kalau ada apa-apa tersebut bisa diminta pertanggungjawabkan. Nah, satu hal bahwa ternyata regulasi tadi tidak bisa ditegakkan secara optimal, sehingga masih banyak kita lihat pelaku dengan mudahnya menggunakan nomor-nomor GSM dengan asal. Dengan tiap hari mereka bisa ganti-ganti dan tetap masih bisa digunakan. Itu satu. Dua, kalau mereka bisa daftar, berarti kan logikanya data yang dimasukkan oleh pelaku itu adalah data yang benar. Nah, kenapa bisa mendapatkan data-data yang benar tadi? Nah, sehingga perlu dipikirkan solusinya bagaimana pemerintah bisa mengontrol ataupun menegakkan aturan pendaftaran nomor SIM card yang benar-benar optimal. Oke, dengan semakin beragamnya cara pencuri begitu ya, cara penjahat untuk menguras uang kita, artinya semakin tinggi harusnya tingkat literasi lagi untuk warganya supaya bisa sadar, supaya bisa aware, peka dengan apa yang terjadi di sekitar dan belajar bagaimana mengantisipasinya begitu ya. Mas Ruby Alamsyah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa.